Oke teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya Ilvan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Ini bukan tutorial, jadi saya hanya ingin sharing planning saya ya. Jadi planning untuk memonitoring sebuah jaringan, nah tepatnya seperti itu. Jadi ini saya contohkan jaringannya seperti ini ya. Jadi ini kebetulan saya menggunakan software Dedut untuk monitoring jaringan ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini kebetulan juga saya sudah menggunakan OLT ya untuk manajemen jaringan end device-nya. Nah, problem yang saya dapatkan di sini kalau teman-teman pakai MikroTik ya, pakai MikroTik itu kan biasanya pengen tahu traffic pemakaian ya, pemakaian usernya itu berapa ya di salah satu titik lah umpamanya ya. Nah kebetulan juga saya di sini menggunakan sistem hotspot ya. Jadi ini menggunakan sistem hotspot. Setiap titik ini ya, setiap titik ini dan seterusnya itu semuanya menggunakan sistem hotspot, dan saya ingin itu setiap titik atau setiap access point itu terpantau trafficnya gitu ya. Jadi pemakaian di titik ini contohnya kan berapa Mbps, kemudian di titik ini berapa Mbps. Nah itu ada beberapa solusi ya. Yang pertama ini contohnya saya sudah terapkan monitoring menggunakan SNMP ya, SNMP monitor. Itu kelihatan trafficnya, pemakaiannya berapa kbps, berapa mbps trafficnya di AP jalur ini. Nah kendalanya nggak semua access point itu support SNMP ya. Nah jadi contohnya ini saya menggunakan access point TP-Link ya, kemudian yang ini D-Link umpamanya, yang ini ya merek apa gitu ya, pokoknya yang nggak support SNMP. Nah jadi ada cara kedua, kebetulan saya menggunakan OLT ya. OLT ini kan support VLAN ya, support VLAN di bagian ONU ya, ONU atau modem lah sering teman-teman sebut kalau di Telkom itu modem IndiHome lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu namanya ONT atau ONU ya. Nah karena ONT tersebut, saya sebutnya ONT aja ya, atau modem aja lebih gampang ya biar lebih dikenal. Nah modem tersebut ya, modem tersebut itu kan support VLAN ya. Saya tunjukkan dahulu. Nah ini kan akses ke OLT-nya ya. OLT modem itu beda ya. Nah di sini saya menggunakan Hyoso, masih EPON ya, bukan GPON. Jadi itu ada beberapa merek ya, nanti teman-teman bisa cari referensi apa bedanya GPON dan EPON. Kalau saya jelasin di sini mungkin akan lebih panjang. Jadi saya mau fokus ke VLAN-nya dulu ya. Ini nggak ke konfigurasi yang lain. Saya ingin fokus ke VLAN di masing-masing ONU ya, atau di masing-masing modem. Nah di sini kalau saya lihat, kalau saya cek itu ada listnya ya, list modem yang terkoneksi. Nah kembali lagi ke awal tadi, bagaimana caranya kita monitoring tiap modem trafficnya itu berapa. Nah kalau di MikroTik itu kalau sistemnya PPoE ya, pakai autentifikasi menggunakan PPoE itu teman-teman bisa dilihat trafficnya per PPoE nya. Nah kalau sistem hotspot itu kan satu segmen semua ya biasanya ya, bisa dimonitoring itu hanya menggunakan user seperti ini ya, pemakaiannya berapa MB KB ya, jadi seperti ini. Nah tapi yang saya inginkan itu kan pemakaian per titik ya, jadi di titik tertentu itu pemakaiannya berapa gitu ya, jadi bukan per user. Contohnya di titik ini usernya banyak nih, nah saya ingin tahu pemakaian trafficnya itu berapa gitu totalnya ya. Nah jadi saya ingin memanfaatkan VLAN ya. Nah kebetulan kalau yang sekarang ini konfigurasinya itu menggunakan VLAN 88 ya, jadi global semua saya satuin ya. Saya satuin ke interface VLAN ini ya untuk distribusi hotspot. Nah sekarang saya mau pisah-pisah, tujuannya itu tadi agar bisa monitoring per modem ya. Jadi langsung aja kita terapkan
saya tambahkan VLAN. Di sini saya kasih identifikasinya ya, atau nama VLAN-nya itu ya sebenarnya terserah teman-teman, tapi kalau ingin lebih enak, biar melihatnya lebih enak ini VLAN berapa, itu teman-teman usahakan di depannya itu nomor VLAN-nya atau apa gitu ya, identifikasi ya, masing-masing orang sih beda-beda ya untuk mengingatnya. Ini kemudian saya kasih nama sesuai tempatnya ya, contoh ini Budi, kebetulan di tempat itu yang punya miliknya namanya Budi ya. VLAN-nya saya samakan 801, jadi ini dengan ini identik, jadi saya nggak perlu buka interface-nya untuk melihat VLAN ID berapa, saya cukup lihat di depannya, oh berarti ini VLAN 801, jadi gitu tujuannya saya menamakan seperti ini ya. Oke, sekarang kita pilih interface-nya uplink ya, uplink Hyoso-nya ya, terserah teman-teman sih, itu tergantung teman-teman menggunakan uplink-nya di port berapa ya. Kemudian VLAN-nya udah, saya masukin ke bagian bridge. Nah di sini hotspot saya menggunakan metode bridge ya, jadi nggak pakai satu interface, saya hotspotnya langsung ke bridge distribusi ya, jadi bisa dilihat di sini server. Nah interface-nya itu bridge distribusi ya, jadi kalau mau ingin menambahkan interface atau VLAN ke hotspot, saya cukup menambahkan di bagian port aja, tinggal ditambah, pilih VLAN-nya ya, pilih bridge-nya, kemudian oke, dan otomatis VLAN 801 ini akan tergabung ke interface hotspot tadi. Kita bisa buktikan dengan merubah ini ya, ONU-nya. Contoh Mas Budi, saya rubah VLAN-nya kan tadi 88 ya, VLAN global ini biasanya 801, itu saya yang buat tadi, saya okekan. Kemudian kita lihat trafficnya. Nah ini sudah ada traffic ya, artinya di tempat Budi itu menggunakan traffic ini ya. Kemudian ada sisa traffic lagi di mana kita nggak tahu ya, jadi nanti saya mau list semua traffic, jadi agar nanti kelihatan ya pemakaiannya, itu trafficnya di mana-mana. Nah jadi saya sekedar sharing cara monitoring ya, jadi kalau tutorialnya ini nggak tutorial detail, jadi saya hanya sharing bukan tutorial ya, sharing teknik ya. Oke, ini mungkin saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan list semuanya, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Oke, nah ini udah selesai saya mapping ya. Jadi setelah kita menggunakan metode VLAN tadi, itu kita dapat memonitoring ya per modemnya ya. Nah contoh, nah ini jalur modem Budi ya, 60 kbps ya, kebetulan pemakaiannya dikit. Kemudian ini ada yang naik sedikit tadi ya, jadi teman-teman bisa lihat ini trafficnya sudah terpisah ya. Nah ini ada yang 3 MB dia. Nah yang tadinya saya nggak bisa monitoring ya, nah ini kan hanya monitoring uptime-nya aja ya. Kalau hijau itu artinya sedang online, kalau yang merah biasanya putus ya. Nah sekarang saya jadi bisa monitoring pemakaiannya ya, per ONU-nya ya, atau per modemnya. Nah itu salah satu manfaat menggunakan VLAN ya. Jadi kalau teman-teman sama konsepnya, teman-teman nyebarin hotspot ya, nyebarin hotspot, kemudian menggunakan OLT dan support VLAN ya. Jadi teman-teman bisa terapkan seperti ini ya.
Jadi contoh pemakaiannya terlalu besar gitu kan, teman-teman bisa monitoring di sini. Kemudian kalau udah terlalu besar itu kan biasa access point-nya nggak kuat, kita perlukan access point yang lebih besar. Jadi teman-teman bisa melihat statistiknya ya, mana yang harus teman-teman upgrade perangkatnya, mana yang teman-teman tidak perlukan upgrade. Nah, jadi ini salah satu manfaat monitoring traffic ya. Jadi contohnya nanti kalau di Dava Coffee ini kebetulan kan sebuah cafe ya, kalau pemakaiannya nanti mungkin rame gitu kan, rame hingga 20 Mbps 50 Mbps ya, itu kan tentunya perlu access point yang lebih besar ya kapasitasnya. Jadi teman-teman punya planning untuk mengganti access point-nya yang lebih besar lagi. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya sharing, ya sekedar sharing konsep dan pengalaman ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan kasusnya sama seperti ini ya, teman-teman bisa coba menggunakan VLAN ya. Jadi ya sebetulnya saya belajar juga ya. Ini tadi mikir gimana sih caranya ya untuk monitoring per modemnya, sementara modemnya itu nggak pakai autentifikasi PPOE ya. Kalau PPOE kan gampang tuh, usernya pasti kelihatan ya per modemnya ya. Nah, karena ini saya menggunakan hotspot sistemnya ya, jadi tadi sempat bingung gimana caranya ya. Jadi pikir-pikir ya, ternyata pakai VLAN aja lebih enak kayaknya. Nah, jadi saya coba terapkan, ternyata juga sukses ya. Jadi teman-teman nanti yang mau menerapkan metode ini ya silakan ya. Jadi ini sekadar berbagi pengalaman aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya curhatnya, ya nggak curhat ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like ya. Kalau belum yang subscribe, monggo di subscribe ya, biar tambah semangat saya bikin video seperti ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.